Ketika kalian melakukan suatu zikir, kalian akan merasakan suatu sensasi tersendiri, mungkin suatu kenyamanan, suatu ketenangan batiniah. Tapi apa jadinya kalau hal itu dipandang oleh Syekh Siti Jenar? Jadi kalau yang kita tahu, Syekh Siti Jenar itu adalah salah satu wali yang bisa dibilang dari sejarahnya ini adalah wali yang cukup bermasalah, dan juga dia ini adalah seorang sufi, termasuk seorang sufi, dan saya juga cukup mengaguminya. Tapi kembali lagi ke hal yang tadi kita bahas tadi tentang zikir. Jadi kalau kalian ketika zikir itu merasa ada ketenangan sendiri, ada rasa kenyamanan sendiri, dan kalian merasa dekat dengan Allah, kalian salah. Oke, balik lagi ke channel Sutradara Galau, di mana kita di sini akan membahas semua dunia pesantren maupun dunia kaum sarungan dari perspektif keterbatasan keilmuan saya. Jadi seseorang itu memang terkadang kalau berbicara sesuatu itu tidak melebihi, harusnya sih tidak melebihi batas keilmuannya ya. Dan juga semoga aja ini nggak kelewat batas, soalnya kita bakal membahas suatu tema yang cukup sensitif. Jadi kalau kita pernah kan, mungkin entah itu kita dapat suatu amalan dari guru, teman, maupun dari ahli tarekat gitu, yang atau mungkin dari buku-buku yang pernah kita baca, dan buku itu memang langsung diijazahi bagi orang yang memiliki buku tersebut gitu. Mungkin kita pernah mengamalkan suatu zikir, mungkin kita pernah mengamalkan suatu bacaan, jadi kita mengamalkan secara rutin, dan kita meresapi makna zikir tersebut, kita meresapi makna daripada lafaz yang kita bacakan, sampai akhirnya timbul sensasi melayang, timbul sensasi ketenangan jiwa yang luar biasa. Tapi itu ternyata disalahkan oleh Syekh Siti Jenar. Kalau kalian nggak tahu Syekh Siti Jenar itu siapa, kalian bisa tahu sejarahnya di salah satu ceramahnya Gus Muafik, atau mungkin kalian pengen cari tahu sendiri tentang dirinya, ya no problem. Dan hal ini dipermasalahi ketika saya membaca salah satu buku ini. Ya, jadi ketika itu saya membaca buku Syekh Siti Jenar ini. Kalau kalian kelihatan nggak? Ini autofokusnya. Oke. Yes. Ini salah satu buku yang luar biasa berpengaruh menurut aku. Jadi yang asalnya kita tuh merasa bahwa apakah keseharian kita ini dalam berzikir ini sudah benar, tapi ternyata disalahkan oleh Syekh Siti Jenar itu sendiri. Walaupun buku itu hanya sebatas buku novel loh ya, buku cerita. Jadi ini cukup bermasalah. Tapi ada beberapa hal yang pengen aku sampaikan di sini. Jadi Syekh Siti Jenar itu di dalam salah satu buku yang aku baca di sini, dia itu mengatakan bahwasanya ketika kamu itu sedang berzikir, ketika kamu sedang melafadzkan suatu bacaan zikir untuk taqarrub ilallah gitu ya, ketahuilah bahwasanya apa yang kamu baca itu, sensasi yang kamu rasakan, kamu itu dekat dengan Allah, itu sebenarnya bukan dekat dengan Allah. Itu sebenarnya kamu hanya merasa dekat dengan namanya. Kamu hanya merasa dekat dengan nama Allah yang kamu sebutkan. Coba bayangin, itu yang berbicara Syekh Siti Jenar. Jadi ketika kita sedang melafadzkan zikir, entah itu tahlil atau tahmid, la ilaha illallah, terus kita merasa dekat dengan Gusti Allah, Syekh Siti Jenar itu mengatakan bahwasanya kita itu hanya sebatas dekat dengan nama Allah sendiri, bukan dekat dengan zatiahnya Allah itu. Jadi sampai saya itu pernah mikir, kok apa zikir yang setiap hari aku amalkan, atau zikir yang setiap hari kalian amalkan, mungkin itu nggak ada faedahnya sama sekali. Sampai akhirnya aku sempatkan nanya sama salah satu mustahik, dan mustahik sendiri juga masih agak ragu untuk menjawabnya, karena memang yang namanya kehusyuan dalam berzikir, dan juga rasa bahwa diri kita ini adalah suatu makhluk yang kesehariannya itu pasti dilihat oleh Gusti Allah sendiri, itu memang agak sulit gitu. Jadi memang agak sulit untuk ditumbuhkan. Jadi ya lebih bahayanya lagi kalau memang ya udah, kalau kayak gini ngapain gue zikir kan, mendingan gue kagak usah zikir gitu kan, udah jelas-jelas gue kagak deket sama Allah. Nah itu yang salah gitu. Jadi buku ini gue akui
aku sendiri hampir sesat setelah membaca buku ini. Jadi kalau kalian penasaran, kalian bisa beli bukunya di salah satu e-commerce, atau mungkin kalian bisa beli bukunya di toko-toko yang ada di tempat-tempat ziarahan. Waktu itu aku beli buku ini di mana ya? Di salah satu tempat peziarahan Wali Songo itu yang ada di Surabaya. Nah, di situ banyak banget buku tentang wali-wali, termasuk entah itu wali Gus Dur atau wali 9, kan banyak banget. Tapi yang menarik menurut aku ini Syekh Siti Jenar ini. Bahkan sampai-sampai kematiannya itu malah disembunyikan oleh para wali Songo gitu. Jadi apa sebenarnya? Jadi apa yang bermasalah dari zikir keseharian kita? Sebenarnya nggak ada yang bermasalah. Setiap orang itu pasti punya caranya sendiri untuk taqarrub ilallah, dan cara Syekh Siti Jenar ini cukup mencengangkan buat aku sendiri yang masih awam pastinya, dan juga ya keilmuan tentang dunia tasawufnya masih terbatas, masih sekedar kelas ilmu syariat gitu loh. Jadi ya, oh my god, aku ketika baca buku itu, ya Allah, kok gini banget ya, maksudnya ada rasa keraguan dalam melakukan amal ibadah gitu, sampai akhirnya sempat pengen berhenti, tapi ada naluri alamiah yang lain yang mengatakan bahwasanya terus dilanjutkan daripada enggak baca zikir sama sekali gitu kan ya. Sekalipun zikirnya diterima atau enggak, sekalipun bacaan-bacaan tasbih, tahmid ataupun tahlil kita, urusan diterima atau enggak itu belakangan, yang penting kita udah ngelakuin kan gitu. Lebih parah lagi kalau kita enggak ngelakuin, udah gitu amal kita juga sedikit, kan lebih bahaya itu sih menurut aku. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sejarahnya, Syekh Siti Jenar ini adalah memang salah satu wali, salah satu sufi, manusia sufi. Tapi beliau ini sudah berada di tingkat lebih lanjut lagi gitu. Kalau orang-orang yang didakwahi oleh Wali Songo kan mereka diajari oleh ilmu syariat dulu, terus berlanjut ke ilmu thariqah sampai hakikat. Tapi kalau Syekh Siti Jenar ini mengajarkan murid-muridnya itu langsung dari awam langsung ke hakikat, kan mereka jadi bingung gitu. Jadi sampai akhirnya para Wali Songo sendiri mengatakan bahwasanya Syekh Siti Jenar ini sebagai orang yang suka menyesatkan gitu. Tapi itu menurut pandangan aku sendiri. Jadi kalau kalian memang kurang setuju dengan pandangan aku, kalian bisa menyampaikan ketidaksetujuan kalian dari, entah itu kalian dislike video ini atau kalian komentar di bawah tentang hal apa yang sebenarnya terjadi. Dan juga kalian bisa ngasih aku link video yang sekiranya bisa membantu aku lebih memahami sejarah dari Syekh Siti Jenar ini, kayak gitu. Mungkin cukup sekian video yang aku sampaikan, jadi kita nggak usah lama-lama banget lah. Jadi mungkin itu cukup sekian video yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Salam peci hitam, salam kaum sarungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau kalian setuju like, kalau kalian pengen berlangganan subscribe. Oke? Sip.